Hey, Assalamualaikum. Welcome di channel Rituza ya. Kali ini Rituza mau ceritain film Amerika, bergenre drama action fantasy, berjudul Samaritan yang disutradarai oleh Julius Avery dan baru aja rilis bulan kemarin, tepatnya tanggal 26 Agustus tahun 2022. Rituza tertarik ceritain film ini tuh karena produser sekaligus bintang utamanya adalah Sylvester Stallone. Dengar namanya pasti langsung kebayang film Rambo atau Rocky kan? Di usianya yang sudah 76 tahun, Pak Tua masih tampak kekar banget loh. Film diawali dengan cerita legenda yang beredar di masyarakat Kota Granit. Sekitar 25 tahun silam, ada saudara kembar ajaib bernama Samaritan dan Nemesis yang terlahir dengan bakat kekuatan dalam dirinya. Saat masih bocah, si kembar belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dan suatu ketika ada beberapa orang menyerang mereka, dan si kembar pun melawan, yang berakibat si penyerang terluka. Warga kota jadi ketakutan dengan kekuatan si kembar, padahal kedua bocah itu hanya membela diri. Dan pada suatu malam, saat keluarga itu tertidur, warga membakar rumah mereka. Hingga kedua orang tuanya tewas terbakar, sedangkan si kembar baik-baik aja. Samaritan tumbuh jadi pelindung kota dan pejuang keadilan. Sedangkan Nemesis yang penuh dendam, membuat senjata empuh untuk menghancurkan kota. Sebuah palu yang dibuat dengan penuh kebencian dan kemarahan. Nemesis lalu memancing saudaranya ke sebuah pembangkit listrik. Samaritan pun datang untuk mencegah kemurkaan saudaranya. Mereka bertarung, dan kekuatan mereka imbang. Namun Nemesis unggul dengan palunya. Akhirnya sang pahlawan Samaritan dan si penjahat Super Nemesis sama-sama tewas dalam ledakan pembangkit listrik. Itulah cerita yang beredar selama ini di Kota Granit. Scene lalu berpindah ke masa kini, yaitu saat Kota Granit sedang kacau dan pemerintah yang gak peduli dengan rakyat kecil. Penggusuran di mana-mana, pengangguran dan tunawisma meningkat. Mogok kerja dan demo besar-besaran terjadi karena pemangkasan anggaran, yang berakibat minimnya gaji pekerja. Di sebuah rusun kumuh, ada bocah remaja berusia 13 tahun, bernama Sam Cleary yang merupakan penggemar beratnya Samaritan. Dia meyakini jika Samaritan masih hidup. Sam tinggal dengan ibunya yang bekerja sebagai perawat, sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia. Sam dan ibunya kesulitan karena gaji kecil ibunya yang tidak mencukupi untuk biaya hidup mereka berdua. Bocah lelaki itu mencurigai tetangganya yang bernama Joe Smith. Pria tua itu tinggal sendiri di gedung sebelah, yang letaknya tepat di seberang tempat tinggal Sam. Pak Joe tampak sangat misterius bagi Sam. Dia sering menyendiri dan bekerja jadi tukang sampah. Dia juga memunguti barang elektronik rusak untuk diperbaiki dan dijual kembali. Sam punya teman bernama Jas. Mereka berdua mengumpulkan kabel di rumah kosong, lalu menjualnya ke tempat Cyrus. Awalnya Sam keberatan, tapi terpaksa setuju, karena Cyrus adalah pemilik semua tempat rongsokan dan bos besar dari semua berandalan yang ada di Kota Granit. Saat selesai menjual kabel itulah, Reza dan teman-temannya mengajak Jas dan Sam untuk mencuri di sebuah toko. Jas menolak, tapi Sam menerima ajakan Reza karena sangat butuh uang. Operasi pencurian itu sukses, tapi ketika unboxing hasil curian, ternyata 2 box itu hanya berisi keripik. Reza menyalahkan Sam, padahal Reza dan anteknya lah yang mencuri, sedangkan Sam hanya pengalih perhatian. Sam tidak terima disalahkan dan melawan. Cyrus dan Sil melihat hal tersebut dan langsung mendatangi mereka. Cyrus menyukai keberanian bocah itu. Reza marah karena ketahuan bohong dan pergi. Cyrus memungut buku Sam yang jatuh dan melihat buku tersebut penuh dengan gambar Samaritan, dia jadi paham bahwa Sam adalah penggemar Samaritan, sedangkan Cyrus adalah fansnya Nemesis. Cyrus lalu memberi Sam hadiah uang, $20 untuk keberaniannya dan $200 untuk bantuan Sam di masa depan. Sam lalu pulang dan melihat ibunya bertengkar dengan pemilik kontrakan. Ibunya marah karena rumahnya lagi-lagi disegel. Padahal sudah dibilang kalau ibunya gajian tanggal 5 dan setiap tanggal 1 rumahnya selalu disegel.
Sam memberi ibunya uang yang didapatnya dari Cyrus, dan mereka pun akhirnya bisa masuk rumah. Ibunya lalu bertanya dari mana Sam dapat uang, padahal tadi nggak nanya tuh waktu bayar rumah. Keesokan harinya, Sam bertemu Reza and geng. Mereka meminta uang yang diberikan Cyrus kepada Sam. Karena sudah tidak memiliki uang tersebut, Sam pun kabur. Namun akhirnya ketangkap juga. Mereka lalu menghajar Sam. Pak Joe melihat hal itu dan menolong Sam. Dia melempar dan mendorong Reza and anteknya. Pak Joe menyuruh mereka pergi. Tapi Reza malah menusuk pria tua itu. Pak Joe lalu menggenggam pisau yang dihujamkan Reza sambil menahan amarahnya. Pak tua nggak terluka, malah pisaunya loh yang jadi keriting. Kecurigaan Sam makin besar. Dia memata-matai Pak Joe. Sementara itu di markas Cyrus, anak buahnya mendapatkan senjata dari luar kota, yaitu di pangkalan militer yang sudah ditutup. Senjata itu adalah bom pemusnah yang bisa memadamkan listrik dan menghancurkan perangkat elektronik. Tampaknya Cyrus merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Cyrus dan anak buahnya menyamar jadi polisi dan pergi ke gudang barang bukti milik kepolisian. Sebelum masuk, Cyrus meledakkan seorang polisi penjaga gudang. Sesampainya di dalam gudang, Cyrus menggeledah tempat itu untuk mencari sesuatu. Dia bahkan gak peduli dengan tumpukan uang yang ada di meja, hanya fokus dengan barang yang dicarinya. Akhirnya Cyrus menemukan apa yang dicari, yaitu palu sakti dan topeng Nemesis. Dia lalu memukul topeng Samaritan hingga penyok dan menghancurkan pintu dengan palu tersebut. Siang itu, Sam melihat Pak Joe ditabrak mobil hitam yang dikendarai oleh Reza dan sepupunya. Sam menangis, nggak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Pak Joe bangun dan memperbaiki semua tulangnya yang patah. Tubuhnya menjadi panas dan berasap. Dia buru-buru pulang dan mandi dengan pakaian masih lengkap. Kemudian Pak Joe makan es krim untuk mendinginkan tubuhnya supaya jantungnya nggak meledak karena panas yang berlebihan. Kenapa harus es krim, kan bisa pakai es batu? Alasannya simpel sih, sebab Pak Joe nggak suka es batu karena nggak ada rasanya. Pak tua lalu menyuruh Sam pulang, tapi Sam nggak mau. Sebab bocah itu lagi bahagia karena akhirnya keyakinan dan kecurigaannya selama ini benar. Samaritan masih hidup dan dia adalah Pak Joe. Tapi Pak tua menyangkalnya. Sam dan Pak Joe semakin akrab, dan Pak tua berjanji akan coba perbaiki arloji Sam yang rusak. Suatu malam, anak buah Cyrus melempar bom ke pinggiran kota yang merupakan pemukiman kumuh padat, yang isinya kebanyakan para pengangguran dan warga miskin. Tanpa sengaja, bom masuk ke lubang. Cyrus tampak kecewa. Namun tiba-tiba, terjadi ledakan dan listrik padam. Cyrus lalu memakai topeng Nemesis dan berorasi bahwa Nemesis telah kembali dan akan memulai revolusi untuk memberikan hak warga dan mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat. Dan Cyrus, si Nemesis gadungan, dapat dukungan dari warga kota pinggiran. Lalu anak buah Cyrus memakai topeng dan menjarah kota. Warga lainnya yang memang butuh makanan ikutan menjarah toko. Setiap malam pemadaman listrik dan penjarahan terus terjadi. Saat berjalan-jalan sendiri, Sam melihat dua mobil hitam dan mengikutinya. Itu adalah mobil yang menabrak Pak Joe. Sam melihat anak buah Cyrus membawa dan mengikat polisi yang tampak babak belur. Polisi tersebut tahu kalau Cyrus berencana menghancurkan pusat pembangkit listrik yang mengontrol semua jaringan listrik di seluruh kota Granit. Polisi itu dilepaskan, lalu didor oleh Cyrus, dan polisi itu pun tewas. Sam bergegas keluar dan melihat Jas yang sedang dipukuli oleh Reza dan anteknya. Sam menolong temannya dan memukul Reza. Tapi anak buah Reza menangkapnya, dan dengan tersenyum pemuda gondrong itu memukul tangan Sam dengan besi. Mereka lalu membawa Sam yang pingsan ke depan rumahnya. Pak Joe melihat hal itu, dan bergegas menolong Sam, dan membawanya ke rumah sakit. Saat melihat Pak Joe, Reza pun kaget, padahal sudah ditabrak dengan sangat kuat, hingga memecahkan kaca mobil. Reza pun bergegas melapor pada sepupunya. Cyrus yang mendengar hal itu jadi penasaran. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Pak tua ke hadapannya. Anak buah Cyrus lalu mengikuti Pak Joe dan hendak membawanya dengan paksa.
Tapi Pak Jo menolak dan akhirnya dikeroyok. Terjadi adu gelut yang cukup seru. Namun Pak Tua bukan tandingan mereka. Pak Jo bahkan kebal terhadap senjata api dan senjata tajam. Pak Tua lalu melempar orang yang menikamnya hingga menembus dinding dan menabrak mobil parkir. Mobil itu jadi penyok dan orang-orang yang lewat pun berhenti untuk merekam kejadian itu. Pertarungan tersebut disaksikan oleh gadis cilik. Tiba-tiba sepupunya Reza melemparkan bom ke arah Pak Jo. Dengan sigap Pak Tua membopong gadis itu dan memiringkan mobil penyok untuk dijadikan tempat berlindung. Lalu polisi mulai berdatangan dan Pak Jo pun pergi. Siaran TV jadi ramai dengan kabar bahwa Samaritan telah kembali. Dan si gadis cilik jadi bintang karena merupakan satu-satunya orang yang menyaksikan adu gelut antara Pak Tua dan 5 orang anak buah Reza. Menyadari dirinya sudah terekspos, Pak Jo berencana untuk pergi meninggalkan kota. Saat sedang bersiap-siap untuk pergi, Sam datang. Sam yang baru pulang dari rumah sakit, menceritakan rencana jahat Cyrus kepada Pak Jo. Namun Pak Tua tidak mau membantu. Sam marah, lalu pergi. Sementara itu di markas Cyrus, sepupunya Reza melaporkan kegagalannya dan bilang bahwa Pak Tua itu adalah Samaritan dan menunjukkan berita di televisi. Cyrus yang murka menghajar TV yang gak bersalah. Cyrus khawatir kalau Samaritan akan menggagalkan rencananya untuk mengacaukan kota. Mereka lalu menuju rumah Pak Tua dan menghujani rumah tersebut dengan tembakan. Tapi Pak Jo tidak ada di rumah. Hal itu disaksikan oleh Sam dan ibunya, mereka pun lari. Cyrus lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sam. Saat lari ke atap Sam dan ibunya dihadang oleh Liz. Lalu ibu Sam dipukul hingga pingsan, sedangkan Sam ditangkap. Bocah itu akan dijadikan sandera untuk memancing Pak Jo. Di sebuah terminal tampak Pak Jo sedang menunggu keberangkatan bus yang akan dinaikinya. Saat merogoh saku, dia melihat jam tangan milik Sam yang telah dia perbaiki. Dia pun kembali ke kota untuk memberikan arloji itu pada Sam. Sesampainya di sana, dia melihat rumah Sam berantakan dan ibu Sam yang terluka. Dia lalu menceritakan kalau Sam diculik oleh Cyrus. Pak Jo pergi mengambil truk sampah dan mengisinya dengan banyak drum berisi bahan bakar. Lalu dengan emosi yang memuncak, dia menuju tempat rongsokan dan menabrakkan truk sampah ke markas Cyrus. Di dalam markas berandalan itu, Pak Jo langsung dihujani tembakan. Tapi kan gak mempan ya guys. Tampaknya Cyrus sudah bersiap-siap untuk menyambut Pak Tua dengan kekuatan penuh. Cyrus berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang akan menolong Samaritan si orang baik, sambil terus menghajar Pak Jo dengan palu sakti. Masih ingatkan bahwa palu Nemesis adalah satu-satunya senjata yang bisa menghabisi Samaritan. Tapi walaupun dihajar habis-habisan, Pak Jo tetap mampu bertahan. Dia malah menahan palu sakti tersebut dengan tangan. Dan Pak Tua berkata bahwa dia bukan orang baik tapi orang jahat. Plot twist nih guys, Pak Jo yang dari awal diyakini sebagai Samaritan ternyata adalah Nemesis. Ketebak gak sih? Lalu bom yang dipasang Pak Jo di truk sampah pun meledak. Dan Sil pun meninggoy terkena ledakan. Cyrus murka melihat kematian Sil, lalu menarik Sam dan membawanya ke markas atas dan memborgolnya ke pipa. Sementara itu Pak Jo masih aja sibuk gelut, menghadapi antek Cyrus yang gak ada habisnya saking banyaknya. Bayangin aja, sudah dibom sisanya masih banyak. Sudah diruntuhin plafon beton pun masih banyak. Yang lari ke lift juga masih banyak tuh, walaupun akhirnya dibantai juga oleh Pak Tua. Cyrus lalu memerintahkan anak buahnya untuk memadamkan listrik di seluruh kota Granit. Saat listrik padam terjadi kerusuhan dan penjarahan besar-besaran di seluruh kota. Walaupun Pak Jo sampai kelelahan tapi akhirnya bisa juga menghabisi sisa anak buah Cyrus dan dia pun mencari Sam. Gedung hampir terbakar seluruhnya. Hal itu membuat tubuh Pak Tua panas dan jantungnya berdegup kencang. Namun dia tetap berusaha melawan Cyrus demi menolong Sam. Akhirnya Cyrus kalah dan dilempar ke api. Tubuh Pak Jo memerah karena panas dan jantungnya hampir meledak.
Lalu Sam memukul pipa air untuk menolong Pak Tua. Dan untunglah, Pak Tua selamat dan sadar. Tapi seluruh gedung sudah terbakar. Pak Joe lalu menggendong Sam dan berlari kencang hingga menembus dinding dan terlempar ke gedung sebelah. Sam bertanya, apakah Pak Joe benar-benar Nemesis? Dan Pak Tua menjawab ya. Setiap orang punya sisi baik dan jahat dalam dirinya, dan hanya diri sendiri yang bisa menentukan pilihan. Ingin jadi baik atau jahat, Pak Joe lalu menghilang. So guys, sebenarnya Samaritan dan Nemesis sama-sama baik. Hanya beda karakter dan caranya aja. Samaritan lebih sabar dan kayak polisi berlabel pahlawan dan menghukum yang salah. Sedangkan Nemesis tuh gampang marah, tapi pembela kaum lemah, walaupun harus melawan penguasa. Sedangkan kejadian 25 tahun silam, kedua bersaudara itu dijebak oleh penguasa korup yang takut dengan kekuatan dan pengaruh si kembar. Mereka memancing emosi Nemesis agar mengamuk, supaya Samaritan datang untuk meredakan amarah saudaranya. Karena hanya Samaritan yang bisa membendung kemurkaan Nemesis. Saat itulah pembangkit listrik diledakkan. Adu gelut terus berlangsung. Samaritan paham jika harus bisa mengalahkan Nemesis untuk menenangkannya. Dan akhirnya Samaritan menang, dan emosi Nemesis pun reda. Saat hendak pergi, Samaritan terperosok. Nemesis berusaha menolong, tapi kayu pegangan Samaritan patah. Nemesis syok melihat saudaranya jadi pahlawan bakar. Dia lalu membuang 2 topeng superhero. Nemesis melanjutkan hidup sebagai Pak Joe dan menyembunyikan identitas aslinya. Walaupun sedang menyamar, tapi wataknya tetap sama. Dia tetap aja sulit mengendalikan emosinya. Sedangkan sekarang sudah tidak ada Samaritan yang bisa menenangkannya. Bagi Nemesis, merusak barang itu mudah, sedangkan memperbaiki itu sulit dan butuh kesabaran. Maka, dia menjadikan servis barang rusak untuk terapi kesabaran. Saat memperbaiki sesuatu, dia bisa lebih santai dan fokus. Di scene akhir tampak, Sam bertemu ibunya dan Reza ditangkap polisi. Sam lalu diwawancarai, dan dia berkata bahwa Samaritan masih hidup dan menerjang kobaran api untuk menolongnya. Warga kota pun bersorak, menyebut nama Samaritan. Lalu Pak Tua pergi. Dan film pun selesai. Filmnya cukup bagus, ada beberapa adegan yang ngegantung. But, not bad kok. Aksinya berasa Sylvester Stallone banget, yaitu satu orang lawan banyak. Jadi berasa lihat film Rambo versi Kota Granit. Padahal loh, hantu aja dikeroyok lari, hahaha. Kayaknya ini adalah cerita film terpanjang yang pernah Rituza buat ya guys. Terima kasih banyak untuk yang udah nyimak, sampai jumpa di cerita film lainnya. Rituza pamit undur diri, dan Assalamualaikum.